Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua pada hari ini. Saya berharap setiap dari kita semua dalam kondisi yang sehat dan bersemangat mengikuti ibadah pada hari ini. Minggu lalu kita merayakan Paskah. Kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan. Lalu apa relevansi pengharapan itu dalam hidup kita? Dalam minggu-minggu depan kita akan belajar bagaimana pengharapan itu menolong kita menghadapi segala pergumulan dalam hidup kita. Mari teman-teman semua, kita siapkan diri kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari teman-teman, kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Shalom, Jemaat Muda. Sampai jumpa lagi dalam kebaktian hari Minggu, Breakbone Youth Community. Teman-teman, gak terasa minggu lalu kita sudah kebaktian Paskah untuk kedua kalinya melalui via online. Tapi kalau hari ini kita boleh berbakti kembali lagi, itu merupakan bukti kesetiaan Tuhan kita. Tawarik mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kita mau memuji dan mensyukuri itu. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan keajaiban Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan. Sudah lama ya kita nggak nyanyi lagu GPCC. Kita memujikan lagu ini dengan penuh semangat, gitu ya. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Dan pujikan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan bersama, Yesus Kaulah Raja mulia. Kita pujikan banyak lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
Teman-teman, silakan duduk kembali. Selama masa pandemi ini, aku yakin banyak dari kita yang mengalami hal susah ya. Mungkin gak semua, tapi banyak dari kita. Entah itu di sekolah nilai jeblok, di pekerjaan juga susah. Bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan terlebih dari semuanya itu, di saat pandemi ini kita gak bisa ketemu banyak orang. Kita cuma bisa sendiri. Dan kecenderungan ketika kita sendiri adalah kita mendramatisir segala sesuatunya. Alhasil, masalah yang ringan semuanya jadi terasa berat. Dan ketika itu terjadi, mayoritas kita adalah mencari solusi-solusi yang sebetulnya bukan solusi daripada Tuhan. Dan itu yang Tuhan gak mau. Teman-teman, tapi Korintus mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan Allah kita adalah Allah yang setia, yang gak mungkin ngasih pencobaan yang lebih dari kekuatanmu. Dan yang lebih wow lagi adalah pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Teman-teman, kadang kita gak usah terlalu bingung gitu, apa solusinya. Karena solusi yang terbaik sebetulnya bisa kita temukan ketika kita mau duduk diam, kita mau dekat sama Tuhan, dan kita tanya, Tuhan, solusi apa yang Kau sediakan untuk aku? Oke, mari kita ambil saat teduh sejenak, kita merenungkan solusi-solusi apa sih yang sebetulnya mengganggu kita malah gak dekat sama Tuhan. Dan kita mau tanya Tuhan, solusinya apa ya Tuhan? Mari kita ambil waktu kita. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu Tuhan. Ku damba hadir-Mu, oh Tuhan, inilah rinduku. Inilah rinduku. Kita mujikan lagu ini bersama-sama. Kita mau belajar dia menikmati hadirat Tuhan. Katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dapat hadir Tuhan. Ku dapat hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Teman-teman, percaya atau enggak, setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup enggak pernah luput daripada rencana Tuhan. Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, mungkin terdengar klise bagi sebagian kita untuk tahu kayak, ya kita tahu Tuhan itu punya rencana buat kita. Tapi ya itu nggak mengatasi masalah kita. Tapi di sini aku ingin sama-sama buat kita untuk melihat Filipi, karena di sana tertulis jelas, Filipi mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Teman-teman, dekat sama Tuhan gak akan menyelesaikan masalahmu magically ya, selesai, enggak. Tapi ketika engkau dekat sama Tuhan, engkau akan dikuatkan untuk mengatasi masalah itu. Oke? Solusi yang kau cari ada sama Tuhan. Untuk itu dekatkan dirimu pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini. Hanya Kau tempat jawaban. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita pujikan lagu ini dari awal. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah,
Mari teman-teman kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kepadamu kami menyerahkan hati kami dan waktu kami, sehingga kami bisa mendapat berkat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan semakin mengenal siapa Tuhan bagi kami, dan semakin mengenal siapa diri kami. Tuhan, kami memohon Kau menyertai sampai akhirnya nanti hamba-Mu yang lemah ini biarlah Tuhan sendiri yang menolong, menaruhkan perkataan di dalam lidahnya, dan Tuhan juga menolong setiap teman-teman yang ada di rumah masing-masing sehingga mendapat berkat Tuhan dan sukacita dan damai sejahtera ketika mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan, membuka satu bagian dari Markus pasal 5, kita akan membahas tentang loneliness hari ini. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34 saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desak dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, biarlah kita terberkati ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, belakangan ini ada satu anime yang disukai oleh banyak orang dan ini berbagai usia, yaitu Attack on Titan. Teman-teman mungkin juga ada yang nonton, bahkan mungkin ada yang wibu, bahkan sudah sampai kerja masih wibu gitu ya. Anime ini sangat bagus karena menampakkan sebuah realita dunia. Nah, Attack on Titan ini sudah sampai di season yang keempat. Final season tulisannya dan tinggal satu episode lagi kalau nggak salah, atau kayaknya udah keluar, harusnya Jumat keluar, dan itu episode penutup di final season ini. Tapi memang saya dapat berita akan muncul part 2 dari season ini. Nah, anime ini menceritakan tentang apa? Nah, misalnya teman-teman lihat di gambar ini ada wajah orang-orang, beberapa orang, itu memang 4 tokoh utamanya, tokoh-tokoh penting di sana, dan mereka semacam pegang-pegang senjata gitu ya. Itu alat untuk mereka bergerak, terbang. Kalau misalnya teman-teman main Mobile Legends, di Mobile Legends ada salah satu karakter atau hero namanya Fanny, nah itu mengambil dari karakter ini. Diceritakan kelompok manusia hidup di sebuah desa dan desanya itu dikelilingi oleh tembok. Nah, kalau lihat teman-teman ini, itu ada tembok besar, rumah-rumahnya di tengah-tengah itu. Tujuannya apa? Untuk menghindarkan mereka dari serangan yang disebut Titan atau makhluk yang besar sekali, gede sekali. Nah, supaya kalau misalnya ada tembok kan makhluknya itu nggak bisa lewat tembok gitu ya. Nah, gambar kedua misalnya teman-teman bisa lihat, ini adalah bagian terluar dari tembok itu. Dan itu desa kalau nggak salah Shinshigami atau apa gitu, nama desanya. Itu menjaga mereka dari Titan. Tapi yang menarik dari film ini adalah ketika mereka berusaha mengalahkan Titan itu, kan mereka kan terkurung tuh di dalam tembok dan mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka bertanya, gimana sih caranya kita mengalahkan Titan ini? Dan mereka juga bertanya, dari mana asal mulanya Titan? Mereka melakukan banyak hal, termasuk perjalanan keluar, berkuda agak jauh menjauh untuk melihat tembok yang paling luar, untuk
bertanya, sebenarnya dari mana sih Titan ini? Dan yang menarik kalau misalnya teman-teman ikutin animenya, anime ini menceritakan tentang kelompok orang-orang yang ternyata setelah mereka bertanya Titan ini dari mana, mencari tahu gimana ngalahinnya, mereka baru sadar, dari mana semua ini terjadi? Asal mulanya dari mana? Kok bisa kita hidup di dalam tembok? Kok bisa ada Titan? Adakah dunia di luar sana? Siapa kita sebenarnya ini? Dan mereka mulai cari tahu sejarahnya masa lalu, dan disitulah realita dunia, konflik politik, dan juga sebenarnya pengkultusan itu kayak pengagungan kepada kelompok orang tertentu yang dianggap rohani gitu, pemimpin agama. Wah, itu isunya banyak, dan mereka jadi semacam film ini film bukan lawan Titan, lawan monster besar doang, tapi film yang menceritakan perjalanan kelompok manusia yang bertanya, mencari tahu tentang identitasnya. Teman-teman, semua orang di dunia ini sedang mencari tahu tentang identitasnya. Mereka bertanya, who am I? Mungkin teman-teman juga bertanya tentang itu. Saya juga pernah bergumul di dalam hidup saya di masa-masa tertentu untuk bertanya, siapa sih sebenarnya saya ini? Dan ketika bertanya who am I, biasanya orang bertanya tentang 3 hal. Yang pertama adalah tentang ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi itu adalah dari mana saya berasal. Kenapa saya menjadi seperti sekarang? Kenapa karakter saya seperti ini? Kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Kok bisa ini terjadi gitu? Nah, itu ontologi, tentang masa lalu. Yang kedua tentang destinasi, atau mungkin kalau destinasi kan tempat untuk sampai gitu, atau dalam bahasa Inggris biasanya destiny gitu, akhir hidupnya. Setelah ini saya mau kemana? Setelah ini saya ambil kuliah apa? Saya harus apakah cita-cita saya ini bisa tercapai atau tidak? Bahkan pertanyaan tentang destinasi kita itu berlanjut sampai setelah kita mati, kita mau kemana? Dan pertanyaan yang ketiga adalah tentang signifikansi. Seberapa penting saya bagi orang lain? Seberapa berguna saya? Dunia ini kacau, gunanya saya apa? Kalau saya hadir di kelompok tertentu, orang-orang suka sama saya nggak? Atau justru malah menghindar? 3 pertanyaan ini yang menghantui kita, yang sebenarnya itu adalah rangkuman dari pertanyaan siapa saya? Seberhargakah saya? Seberapa bernilai saya? Dan apa jadinya kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab? Misalnya tentang ontologi tadi, pertanyaan tentang asal mula diri. Kalau itu tidak terjawab, kita jadi hidup dengan rasa takut tidak mengenal diri. Pernah nggak teman-teman kesel dengan diri sendiri? Kenapa ya aku itu orangnya kok pemalu banget? Padahal nggak boleh gitu. Atau misalnya teman-teman berkonflik dengan orang lain hanya karena cara komunikasi kita yang tidak stabil, ragu-ragu. Padahal orang-orang di sekitar kita mintanya, kamu tegas langsung begini. Mungkin kita kesel, kenapa ya aku kok begini ya? Kita bingung dengan diri kita sendiri. Bahkan kita juga takut. Takutnya adalah nanti aku melakukan sesuatu hal yang aku tidak duga. Itu kan ketakutan kalau kita tidak mengenal diri. Kalau misalnya pertanyaan tentang destinasi itu tadi tidak terjawab, efeknya adalah kita takut hidup tanpa arah. Pernah nggak teman-teman merasa tidak punya tujuan? Gamang. Seakan-akan orang lain sudah tahu mau kemana hidupnya, enak, udah punya pencapaian ini, pencapaian itu, sedangkan aku ngapain? Pertanyaan tentang signifikansi kalau tidak terjawab, akhirnya apa? Kita takut jadi tidak penting. Saya takut dianggap tidak penting, saya takut dianggap tidak berharga, saya takut dianggap tidak ada bahkan. Atau mungkin teman-teman sudah ada yang merasa tidak ada, dianggap tidak ada. Dan ketiga ini semakin memperparah keadaan kita yang sangat lonely di dunia ini. Kita bingung kenapa saya begini, tidak ada yang menjelaskan kepada saya, tidak ada yang menolong saya, tidak ada yang mengerti saya. Kita bingung setelah ini mau kemana, orang-orang jalan dengan tujuannya sendiri. Dan kita bingung seberapa penting saya di hadapan orang lain, kok saya ditolak mulu, kok saya dikeluarin mulu dari circle-circle tertentu. Kok saya menawarkan diri pelayanan misalnya, loh kok nggak dianggap. 3 hal itu semakin membuat kita merasa kesepian. Pengen di dalam rumah aja, di dalam kamar, peluk guling bahkan.
mikir kayak, ngapain sih aku menemui dunia? Dan itu juga yang dialami oleh perempuan ini yang kita baca tadi di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ini adalah lukisan yang paling umum kalau teman-teman cari di internet. Perempuan ini berusaha mencoba memegang jubah Yesus. Kenapa? Karena dia mengalami pendarahan selama 12 tahun di dalam hidupnya. Saya akan jelaskan 6 hal tentang pendarahan yang dialami perempuan ini. Ada istilah namanya safah dan nidah. Safah itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami menstruasi yang tidak lazim, tidak stabil. Bukan waktunya tapi menstruasi gitu. Atau bahkan sudah waktunya selesai, tapi kok berlanjut, nah itu safah. Nah nidah itu adalah kondisi dia kotor karena menstruasi. Jadi bayangkan orang sudah nidah karena dia kondisi menstruasi, dan kondisi nidah itu harus dipisahkan dari komunitas, dipisahkan dari kelompok. Habis itu mengalami dalam tanda kutip kelainan atau safah, dia lebih lama durasinya. Kalau lebih lama durasinya, maka dia harus memisahkan dari kelompok dalam waktu atau durasi yang lebih lama lagi. Dan yang kedua adalah dia tertolak dalam kondisi perempuan menstruasi pada waktu itu dianggap najis, jadi tertolak. Setiap hal yang dia sentuh, kursi misalnya dia duduk di kursi, kursinya itu dianggap najis. Orang yang bersentuhan dengan kursi itu harus cuci badan. Dia kalau nyentuh orang, wah pasti orang akan menghindar. Ini apaan sih gitu. Karena apa? Hukumnya kalau kamu menstruasi, kamu itu najis, kamu harus menyingkir. Itu zaman dahulu. Ya zaman dahulu tidak punya pengetahuan seperti yang sekarang tentang siklus menstruasi. Tapi itulah pemikiran orang zaman dahulu. Bahkan pemimpin-pemimpin agama menganggap ini orang kotor. Jadi ya dalam beberapa hari tertentu minggir dulu lah. Najis tidak boleh dipakai di datang ke bait Allah. Dan lebih parahnya lagi, dia bukan merasa najis dan tertolak doang karena dia mengalami safah, mengalami menstruasi berkepanjangan 12 tahun, bayangin coba. Itu menstruasinya berlanjut sampai 12 tahun, sampai dia berusaha untuk mengobati dirinya sepanjang 12 tahun itu. Dan Matius itu menuliskan istilah terhadap perempuan ini namanya haemorrhoisa. Teman-teman kalau misalnya lihat di bagian-bagian lain, perempuan yang berdarah itu gampang. Gune, terus haemorrhus misalnya. Haemorrhus ya benar, hema kalau bahasa di dalam kedokteran kan hema itu kan darah kan. Nah maka perempuan sakit pendarahan itu istilah umum. Tapi ini adalah haemorrhoisa. Sampai ada semacam julukannya, itu satu kata baku, si pengucur darah. Ya jelas lah, 12 tahun. Bayangin coba, orang-orang sampai mencap dia, si pengucur darah itu, haemorrhoisa, itu memang dia itu najis sepanjang tahun. Akan orang-orang bertanya, kalau sampai najis kayak gini, kamu dapat hukuman kayak gini, siapa yang berdosa? Kamu berdosa apa? Jangan-jangan orang tuamu berdosa. Ingat kan cerita Alkitab di bagian yang lain ketika ada orang buta, orang bertanya, yang berdosa dia atau orang tuanya? Orang-orang udah mikir macam-macam, dia semakin tertolak. Dan karena 12 tahun dia dilabelin begitu, dia putus asa. Kenapa? Kalau dilihat di Markus 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang daripadanya, namun sama sekali nggak ada faedahnya. Malah sebaliknya kondisinya makin parah. Ya putus asa, desperate, ini nggak ada cara lagi. Tabib itu hal yang wajar untuk saya datangi. Mau cari apa lagi? Nggak ada, desperate. Dan dia juga malu. Dia tidak mau menampakkan dirinya. Dia takut kalau misalnya dia berjalan gitu kan di satu lorong misalnya, orang-orang mikir, orang itu tadi nyentuh tembok nggak? Oh ya udah aku nggak tembok. Padahal dia nggak menyentuh tembok. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mungkin sembunyi, kerudungan, menutup diri, tidak menunjukkan wajahnya sehingga dia tidak dikenali orang. Oh, kamu ya si pengucur darah itu ya. Bayangkan kesendiriannya, bayangkan loneliness yang dia terima pada waktu itu. Dan kalau kita tadi balik ke pertanyaan tentang manusia, who am I? Maka 3 pertanyaan itu juga bisa jadi dia juga tanyakan tentang ontologi misalnya. Dia juga bertanya, mengapa aku mengalami ini? Apakah dosaku atau apakah dosa orang tuaku di masa lalu? Kok aku jadi begini sekarang?
Pertanyaan tentang destinasi misalnya, apakah ada pemulihan untukku nanti? Karena semua hal aku udah coba, gak bisa. Masih adakah masa depan untukku? Bayangkan teman-teman, perempuan yang menstruasi dinajiskan untuk berhubungan dengan laki-laki, apalagi 12 tahun, gak ada yang mau nikahin dia. Pertanyaan ketiga misalnya tentang signifikansi, mungkin dia tanya, bisakah aku nggak lagi ditolak? Stop lah, kok aku ngalami ini terus? Berapa lama lagi aku harus sembunyi? Mungkin itu juga dia pikirkan, dia tanyakan. Dan mungkin dia mulai blaming Tuhan. Dia mulai blaming orang-orang di sekitar. Dan itu kan yang kita alami kalau kita merasa kesepian, ditolak, sendirian. Kita blaming Tuhan. Kita blaming orang di sekitar kita. Katanya kamu temen, kok kamu ngejauh hanya karena aku mengalami ini? Kamu takut malu ya karena ngelihat aku, atau kamu berdekatan dengan aku yang dianggap berdosa, dianggap salah? Kita mulai blaming semua. Dan apa yang terjadi? Dunia kita semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Atau mungkin kita kotakkan dunia kita ke handphone kita. Melihat dunia yang lain dengan cara yang lain. Gak berinteraksi dengan orang, tapi sosmedan, YouTubean gitu kan. Tapi tetap kita gak mau posting. Kita gak mau taruh story misalnya. Kita gak mau ini, karena apa? Kita takut malu, takut orang mikir aneh-aneh. Atau kalau kita merasa safe dengan circle kita di Instagram, kita posting marah-marah di story mungkin. Kenapa? Karena kita pikir dunia kita sekecil orang-orang yang follow kita Instagram. Kita cari pelarian sambil menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang sekitar. Dan perempuan ini juga bisa jadi mengalami itu. Dan yang dia inginkan apa? Di dalam konteks hemoroisa di perjanjian baru, disembuhkan itu teman-teman, itu berarti diterima. Healed itu berarti accepted. Itulah kenapa dia berusaha cari solusi. Karena dia pengen sembuh dan dia pengen into the community. Di dalam komunitas. Solusinya dia apa? Solusinya adalah Markus 5:28. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bayangkan teman-teman. Dia adalah orang yang tidak pernah disentuh orang-orang lain. Dan dia sekarang berharap sentuhan. Karena dia berharap kesembuhan dan penerimaan itu. Asalku jamah saja jubahnya. Ya seenggaknya lah aku pegang jubahnya. Pegang orangnya, pegang Yesus gak mungkin. Pegang jubahnya. Atau bahkan bukan jubahnya. Teman-teman lihat gambar ini adalah jubah Yesus yang dipakai di zaman dulu. Jubah besar itu namanya talit. Lalu ada ekornya, tali panjang itu namanya cicit. Bukan cicit cuit ya, bukan. Tapi cicit, TZI ya, seperti yang digambar. Biasanya talinya itu yang sengaja dibuat panjang sehingga jubahnya itu seakan-akan panjang. Nah talinya itulah yang ada di tanah, yang biasanya nyentuh-nyentuh tanah. Dan perempuan ini kemungkinan besar bukan menyentuh jubah, menyentuh cicit talinya itu. Mungkin dia pikir, menyentuh Yesus gak mungkin. Kenal Yesus gak mungkin. Ya udah bajunya juga nggak mungkin. Ya udah cicitnya aja, talinya aja. Setidaknya kalau pegang talinya aku sembuh. Itu pikirannya dia. Teman-teman, ini adalah sebuah gerak yang bukan cuma dilakukan oleh perempuan itu, tapi manusia sepanjang zaman. Para filsuf, para teolog itu berpikir tentang bagaimana menggapai Tuhan, menyentuh Tuhan, touching God. Dan perempuan itu juga bergumul tentang itu. Bagaimana menyentuh Tuanku yang katanya penuh mujizat, yang katanya penuh kuasa ini. Di perjanjian baru itu banyak orang-orang yang ingin sekali menjamah dan dijamah Yesus. Markus 8:22 misalnya. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah mereka. Markus 10:13, lalu orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya itu memarahi orang itu. Di perjanjian lama bahkan Yeremia pasal 1 ayat 9, pada waktu Yeremia bergumul tentang panggilannya, terus mungkin dia merasa takut karena mungkin dia merasa nanti akan ditolak dan lain sebagainya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah
mulutku. Kenapa Tuhan menjamah? Itu adalah tanda Tuhan menyertai Yeremia. Jadi menjamah Tuhan, menggapai Tuhan, itu adalah sebuah harapan, longing dari manusia. Perempuan ini sembuh karena menjamah, sembuh, tapi belum pulih. Kenapa? Karena ternyata kalau memang sembuh gitu doang ya, oh ada yang pegang nih, ya udah, semoga dapat berkat lah Anda siapapun yang pegang. Mungkin itu pikiran Yesus, tapi Yesus nggak begitu. Ini gambar yang modern kan, zaman sekarang. Tapi ada satu gambar kuno dari Basilika San Apollinare Nuovo di Italia tahun 520 sampai 526 kira-kira. Lihat di mozaik itu, jadi itu ditempel mozaik di dalam gereja. Nah, itu mozaik itu ngelihat Tuhan menunjuk kepada perempuan ini tersungkur malu dan orang-orang ngelihat. Karena sorotan mozaik itu bukanlah tentang perempuan ini mencari kesembuhan Yesus, tapi ketika perempuan ini jadi sorotan orang-orang sekitar dan jadi sorotan Yesus. Itu kan yang dilakukan Yesus pada waktu ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyaknya dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan, gak mungkin, ya jelas semua orang menjamah jubahmu lah Tuhan. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukannya ini. Jadi Yesus mencari, ini siapa ini yang menyentuh? Dan sampai perempuan itu merasa malu kan. Apa yang dilakukan Yesus setelah itu? Dia berbicara kepada orang itu, perempuan itu, dan disorot oleh orang lain. Bayangkan perempuan itu jadi pusat perhatian, dikala sebelumnya 12 tahun dia tidak diperhatikan siapapun. Dan Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tadi udah sembuh, tapi Yesus bilang lagi, sembuhlah dari penyakitmu. Dengan adanya deklarasi Yesus di depan umum, orang-orang jadi tahu bahwa orang ini, perempuan ini sudah disembuhkan dan perempuan ini layak diterima. Teman-teman, perempuan ini berusaha menyentuh Yesus sehingga mendapat kesembuhan. Tapi ketika Yesus berpaling dan melakukan sesuatu pada perempuan inilah kesembuhan yang sesungguhnya dia dapat. Dan itu kan kita kan, manusia mencari, memperbaiki hidup, mencari tahu gimana supaya hidupnya lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara mencari Allah. Tapi pemulihan sesungguhnya terjadi ketika Allah mencari manusia. Ini ada dua tanda panah, yang abu-abu dan yang hitam. Yang abu-abu itu menggambarkan Yesus. Yang hitam adalah perempuan. Jadi perempuan itu mencari Yesus mungkin dari belakang, nengok-nengok kok bisa pegang gitu kan. Dia ngikutin kerombolan orang banyak. Yesus menghadap dia, memunggungi dia, dia mencari Yesus. Seakan-akan dengan setidaknya kita mencari Tuhan itu selesai semua masalahku. Tuhan gak datang ke aku gak apa-apa. Tapi itu realitas juga kan di kehidupan kita. Kita merasa kesendirian, kita merasa kesepian teman-teman. Kenapa? Bukan karena kita tidak lagi berkontak dengan orang, enggak. Tapi justru ketika kita datang ke orang yang kita pikir akan meresponi kita, mereka pergi. Gak ada yang dengerin, gak ada yang mengerti. Atau bahkan ada yang memberikan penghiburan kepada kita, tapi penghiburannya itu palsu. Silly, penghiburannya itu kayak gak mengerti bener perasaan kita. Seakan-akan orang ini, teman kita ini memberikan kalimat penghiburan kepada kita hanya untuk men-stop saya cerita. Jadi kita panah ke orang, arahnya ke orang arahnya ke yang lain. Tapi yang dilakukan Yesus kepada perempuan ini adalah dia berbalik arah menghadap perempuan ini. Sehingga sekarang mereka berhadap-hadapan. Dan makanya saya lebih suka dengan lukisan Michelangelo yang menunjukkan bagaimana manusia, dan itu digambarkan Adam, itu didatangi oleh Tuhan karena Tuhan mau menyentuh manusia itu. Bukan tentang manusia yang menyentuh Tuhan. Jadi ini bukan touching God, ini touch of God. Kita sering berdoa teman-teman agar Allah memikul masalah kita, memikul sakit
di dalam mental kita misalnya, memikul semua problem, memikul masa depan kita yang kita nggak ngerti, kita masih bingung. Tapi kita jarang membiarkan dia menyentuh kita. Kita sering berdoa minta Allah memikul semua problem, tapi kita jarang minta dia menyentuh kita. Boleh nggak? Let him touch you. Buat teman-teman yang sekarang lagi lonely, kesepian, lagi merasa nggak ada yang mau dengerin, bahkan orang tua, bahkan pacar, bahkan orang terdekat, bahkan sahabat kita. Let him touch you. Buat teman-teman yang merasa tertolak karena melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, padahal udah berjanji tidak akan melakukan itu lagi, tapi masih ditolak. Let him touch you. Mungkin merasa malu karena kesalahan orang tua, takut kalau datang ke gereja mungkin melihat tertentu karena orang tua kita melakukan kesalahan tertentu, something wrong, orang lain menghina, orang lain di gereja juga mempermalukan kita. Let him touch you. Buat teman-teman yang putus asa, nggak ngerti masa depan kayak gimana, semua orang jalan dengan tujuannya sendiri-sendiri, kasih hidupmu untuk Tuhan. Lalu saya akan menutup dengan satu cerita. Di luar, di Pregolan Bundar itu kan ada kursi-kursi ya, setiap habis ibadah. Setiap sekali saya datang ke Pregolan Bundar, saya selalu melihat ke arah kursi itu. Kenapa? Karena kursi di taman adalah satu ingat-ingatan buat saya tentang masa beberapa tahun lalu ketika saya melakukan kesalahan besar di dalam hidup. Pada waktu saya melakukan kesalahan besar dalam hidup, saya kaget. Saya bertanya juga, kenapa ya aku kok melakukan itu ya? Kenapa ya aku seburuk itu ya? Padahal nggak harusnya aku melakukan itu. Orang-orang di dekat saya juga di luar pikirannya dia, kok bisa loh Bel kamu melakukan itu? Saya juga bertanya, apakah ada pemulihan untuk saya? Tahu apa yang saya alami? Saya kehilangan teman-teman, saya kehilangan reputasi. Tiba satu hari setelah masalah itu berhari-hari berlanjut, saya duduk di satu kursi di tengah taman. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ada nggak pemulihan buat aku? Tuhan ada nggak penerimaan lagi buat aku yang berdosa ini? Tuhan, masa sih aku dipermalukan? Masa sih aku ditinggalkan? Katanya Tuhan baik dan aku itu sudah minta ampun loh Tuhan. Itu saya pada waktu itu. Tahu apa yang terjadi? Pada waktu itu, saya ingat satu ayat yang sering didengungkan ketika akhir ibadah. Yaitu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya ingat dan saya tahu kalau Tuhan ada bersama dengan saya pada waktu itu, Dia pasti akan menghadapkan wajahnya kepada saya dan memberikan saya damai sejahtera. Sebagai wujud Dia bersama-sama dengan saya dan gak akan pergi meninggalkan saya. Walaupun saya berdosa, tapi Tuhan akan tetap stay dengan saya, menyentuh saya, memeluk saya, mengampuni saya, dan wajahnya tidak berpaling dari saya, tetap menghadap saya. Tuhan yang terus bersama-sama dengan kita walaupun kita merasa ditinggalkan oleh dunia, ditinggalkan oleh orang terdekat. Dan ini kan makna Paskah di masa-masa Paskah ini teman-teman. Ini kan makna ketika Kristus mengerjakan karyanya di kayu salib, Dia mati dan bangkit. Ini adalah tanda, ini cuma cara Tuhan menunjukkan kepada kita, I love you completely, I love you as this much, I love you to the bone. To the bone artinya adalah mencintai sesungguhnya, sekomplit mungkin. Tapi Yesus melakukannya literally to the bone. Kenapa? Karena kakinya remuk, tangannya remuk, bahkan rusuknya hancur ketika Dia di kayu salib. Ini I love you to the bone yang sesungguhnya. Maka teman-teman, buat yang kesepian sekarang, buat yang nggak ngerti masa depan, buat yang bingung kenapa ditolak, ketika kalian punya momen-momen tertentu bersama dengan Tuhan, momen-momen khusus, jangan lewatkan. Biarkan Tuhan menyentuh kalian dan bilang, let me love you, that you will not be lonely anymore.
Mari kita menutup dengan berdoa bersama. Kita juga menaikkan doa syafaat. Secara khusus saya akan berdoa buat teman-teman yang sekarang bergumul akan banyak hal. Tuhan, kami datang kepadamu dengan tertunduk, belajar untuk beriman, tetapi juga dengan menantikan Tuhan menyentuh kami. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang besar di kayu salib. Karya-Mu yang besar di sepanjang hidup kami, bahkan setelah Engkau bangkit, dan tidak henti-hentinya bersama dengan kami. Sehingga dikala kami ditinggalkan banyak orang pun kami tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri, karena ada Kristus yang terus menghadapkan wajahnya kepada kami dan menyentuh kami. Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk komunitas di gereja ini. Bagi mereka yang bergumul tentang masa depan, tentang langkah setelah ini, pindah kerja, cari kerja yang baru, atau mau kuliah, atau melakukan apapun, bangun startup, Tuhan, setiap langkah yang mereka perhitungkan, biarlah Tuhan yang genggam, sehingga hasilnya adalah hasil yang baik, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Mungkin masa depan mereka bingung, mereka berkabut, melihatnya gelap, tapi kami percaya Tuhan sudah ada beberapa langkah di depan kami untuk menyiapkan langkah buat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa orang yang bergumul dengan pasangan. Tuhan, semakin hari perjelas panggilan Tuhan bagi mereka. Jikalau Tuhan memang menghendaki mereka untuk punya pasangan, biarlah mereka juga bisa menemukan panggilan mereka, dan Tuhan menolong menemukan orang yang tepat, yang sepadan, yang saling mendukung di dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Tuhan, bagi yang bergumul untuk tidak punya pasangan, Tuhan buat dengan semakin jelas, semakin firm, sehingga mereka tidak lagi bertanya-tanya. Tuhan, buat beberapa orang yang bergumul dengan keluarga, yang di masa-masa seperti ini justru ingin keluar dari rumah karena tidak nyaman dengan kondisi keluarga, karena sakit hati yang dilakukan oleh papa, atau mungkin acuh dari mama. Tuhan, betul bahwa perlu untuk kami mengasihi orang tua kami, betul bahwa mereka harus belajar mengasihi orang tua mereka, tetapi Tuhan, kekuatan itu datangnya bukan dari mereka. Karena itu kami meminta kekuatan datang dari Tuhan untuk mereka mengasihi. Dan keadaan itu bukan mengubah orang tua mereka, tetapi mengubah mereka untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Tuhan, ada banyak pergumulan kami yang tidak bisa terucap, tetapi kami percaya Allah yang bersama-sama dengan kami itu adalah Allah yang terus memberkati kami, menyertai kami, tidak henti-henti. Inilah doa kami, Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di segala badan tempat, mari kita nyanyikan pengakuan iman rasuli kita. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior, our judge and our defender, suffer and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Say together, I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Say once, I believe in you. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, I'm now your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Teman-teman silakan duduk. Teman-teman, mungkin sekarang kita dalam kondisi susah ya. Kita tiba saatnya memberikan persembahan, dan ini awal bulan teman-teman, di mana kita bagi yang sudah bekerja, kita kasih perpuluhan untuk gereja. Teman-teman, kita perlu sadar bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, dan kita hanya mengelolanya. Walaupun kondisi susah, mungkin gajimu dipotong, mungkin kamu di PHK. Bagi kamu investasi, mungkin saham semua merah sekarang. Rupiah juga melemah, wah semua ada. Tapi teman-teman, engkau harus ingat, kalau Tuhan mau ngasih berkat, itu gampang banget buat Tuhan. Yang hanya perlu kita lakukan hanyalah persiapkan dirimu, perlengkapi dirimu, supaya ketika Tuhan kasih berkat, engkau siap untuk mengelolanya dengan baik. Jadi teman-teman, tetaplah setia. Lukas juga mengatakan, berikan kepada Kaisar apa yang harus kau berikan pada Kaisar. Teman-teman, kemarin Maret waktunya SPT ya,
Jadi kau juga harus bayar pajak. Dan juga kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita pujikan satu lagu, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihimu. Berikan persembahanmu, lihat QR code yang sudah disediakan teman-teman ya. Sedalam-dalam seluas angkasa, cara Tuhan mengasihimu. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihimu. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang ini waktu yang susah untuk kami Tuhan. Tapi Engkau yang mau ajar kami untuk tetap setia. Engkau yang mau ajar kami untuk melihat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan, baik dalam keadaan yang susah ini, supaya kami dengan tulus hati mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hidup ini gak mudah apalagi kalau kamu Kristen ya. Tapi Lukas 12, mungkin teman-teman yang masih ingat ya, dia menceritakan bagaimana tentang hal kekhawatiran. Gak usah khawatir akan apa yang kau minum, apa yang akan kau makan, kau pakai semuanya. Karena Tuhan senantiasa menyertai engkau. Dan satu ayat yang bisa engkau pegang teman-teman, ini juga ayat yang saya pegang secara pribadi, yaitu Mazmur 1 ayat 2-3, yaitu barang siapa yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Teman-teman, berhasil di sini kita nggak boleh salah artikan ya. Tapi kita nggak akan bahas itu lebih lagi. Tapi di sini poinnya adalah yang perlu kita lakukan dalam hidup ini adalah do your best and let God do the rest. Teman-teman, Tuhan itu setia buat kita dan penyertaan Tuhan itu senantiasa buat kita. Dan berkatnya itu sudah lebih daripada yang kita butuhkan. Oke? Mari kita hayati satu lagu ini. Kita mau bangkit berdiri ya. Kita mau pujikan More Than Enough. Walaupun kondisi berubah, Tuhan kita gak akan pernah berubah. When the mountains fall and the sea turns rough, but my words stand strong, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love
Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Say, Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Kita pujikan baiknya yang pertama lagi. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Say to me,
Mari teman-teman, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, berjalanlah dengan satu keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian, dan Tuhan akan terus memegang tangan kalian. Dikala kalian sepi, dikala kalian sendiri, bingung dengan masa depan, tidak ada yang menolong, percayalah Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang bukan hanya menimbulkan sukacita buat kalian, tetapi membuat kalian semangat dan juga berani menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, kembalilah ke dalam kehidupan kalian masing-masing dan terimalah berkat Tuhan sebagaimana Dia pernah menyampaikan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu semua, Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perikol Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di-up to date ke Instagram kita, @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday!